You can't stay the same. You must decide. Will you step forward or running away? This is the moment, no time to delay. Will you get changed? Shalom saudara. Ya, di bulan ini kita masih tetap membahas tema kita yaitu get changed. Ya, kita harus berubah saudara. Karena kalau kita nggak berubah, apa yang terjadi adalah ada distraction. Ya. Karena kalau kita nggak berubah, tapi kita dituntut untuk berubah, maka apa yang terjadi seperti yang kita pelajari 2 minggu yang lalu, kalau ada anggur baru membutuhkan perubahan new wine skin, kalau kita ignore, maka apa yang terjadi, anggur baru itu akan menghancurkan, merusak the old wine skin. Dan apa yang terjadi, kita kehilangan keduanya, kehilangan anggur barunya, juga kita kehilangan kantongnya. Ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasal 7 dari ayat 1 sampai ayat 5. Saya minta Brian tolong bacanya. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami siap untuk belajar firman-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan berbicara melalui yang tersirat dan juga tersurat, sehingga kami bisa mengerti apa kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, judul khotbah saya hari ini adalah blind spots. Katakan sama-sama, blind spots. Ya, blind spot itu kalau kita nggak mengenal blind spot itu berbahaya. Ya. Kalau saudara naik mobil, saudara diajarkan ada, karena saudara nggak depan selalu, dan kemudian saudara dibantu rear view mirror yang depan juga yang samping, tapi ada bagian yang kita tuh nggak kelihatan kalau kita nggak mengarahkan dengan sengaja leher kita ke kanan atau ke kiri. Ada area yang dari cover sama cermin tersebut. Memang mobil sekarang kayak Tesla udah canggih ya, udah ada kamera sehingga bisa kita lihat. Ya, tapi apapun itu kita harus mengerti blind spot kita, ya. Dan pertanyaan saya kepada saudara semua adalah, what is your blind spots? Anda bisa menjawab, what is your blind spots? Ya, kalau saudara tahu blind spot saudara, maka itu bukan blind spot lagi, benar nggak? Namanya juga blind spot. Blind spot itu berarti saudara nggak tahu. Saudara nggak tahu, karena if you can see it, it's not blind spot anymore. Kalau saudara tahu, itu bukan blind spot lagi, ya. Dan hari ini kita akan belajar karena blind spot itu bisa membahayakan hidup kita kalau kita nggak tahu. Pada saat yang bersamaan, Tuhan itu juga menyembunyikan sesuatu di blind spot. Bisa menjadi terobosan, bisa menjadi the gate buat saudara untuk masalah atau tantangan yang saudara hadapi. Dan kalau saudara perhatiin di Alkitab, selalu Tuhan itu menjawab setiap tantangan dan sebagainya hanya dengan orang tersebut bisa mengetahui di mana blind spotnya. Nah, kalau saudara ignore, apapun misalnya kita semua, gue tahu semuanya, karena if you can see it, it's not blind spot anymore. Ya, tadi di ayat yang tadi kita baca ya, di Matius 7, katanya gitu, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan kemudian, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Kamu tahu blind spot orang, karena orang lain gak bisa melihat blind spotnya orang tersebut, tapi kita bisa melihat blind spot orang lain. Mengapa engkau bisa melihat blind spot orang, tetapi blind spotmu sendiri itu nggak kamu hiraukan?
ya, nggak kamu cari tahu. Bagaimana kau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, biarlah aku kasih tahu blind spot kamu, padahal kamu juga punya blind spot. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu barang dari matamu. Hai orang munafik, cari tahu dulu kamu tuh sebenarnya punya blind spot, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan atau mengasih tahu blind spot orang lain gitu. Kurang lebih gitulah. Ya, dengan kata lain ayat ini kita baca, everyone has blind spot. Setiap daripada kita punya blind spot. You need to help others, ya. Kita butuh orang lain, but remember this, you need help too. Jadi kalau kita tahu bahwa kita punya blind spot, maka tone kita berbeda. Pendekatan kita pada orang lain saat kita mau ngasih tahu blind spot orang, kita akan tahu, gue juga punya blind spot. Tapi gue tahu bahwa butuh kerendahan hati, enggak? Artinya ada orang yang lain yang juga ngasih tahu ke kita. Jadi dengan kata lain itu two ways. Jangan mau ngasih tahu orang doang blind spot, tapi kita nggak mau dikasih tahu orang lain. Ya, karena kita nggak tahu blind spot kita apa. Ya, saudara mengerti sampai saat ini ya. Nah, ini framework yang saya mau bawa dulu, mau bangun bahwa kita punya blind spot. Katakan sama-sama, saya punya blind spot. Saya punya blind spot. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang lain yang mau ngasih tahu saudara, saya mau kasih tahu deh, your wife, your husband itu good helper dah untuk ngasih tahu blind spot saudara, ya. Mentor saudara, your care group juga, ya, care group member juga sebenarnya baik untuk ngasih tahu blind spot saudara. Memang kita harus bisa punya orang yang saudara percayai, yang saudara bisa terima gitu loh. Karena nggak semua orang, karena saya udah ngeliat banyak orang lah, ada orang tuh kayak kepo dan sebagainya, wah lu harus begini, jadi memang bawaannya gitu, ya, kamu tuh berdosa, kamu tuh kurang berdoa, ya, kamu itu pasti dikutuk sama Tuhan, apapun lah dibilang gitu ya. Tapi kalau misalnya orang tersebut dibilang yang hal yang sama, pasti juga, ya, gitu. Dan jadi kita butuh lingkungan yang sehat juga untuk kita bisa saling ngasih tahu blind spot kita masing-masing. Nah, di Alkitab di Yohanes 9 itu ada cerita yang menarik. Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang buta yang sejak lahir, ya. Tapi ceritanya menarik bagi saya karena begini. Kalau memang fokus dari chapter itu adalah hanya untuk mukjizat bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan orang buta yang sejak lahir, harusnya setelah dia udah sembuh udah that's it, move to another story. Tapi ini ceritanya ternyata panjang. Setelah disembuhin, ada hal-hal yang lagi sampai panjang. Satu pasal tuh panjang banget. Dan saya cari tahu, kayaknya Tuhan lagi mau ngasih tahu nih, itu tentang blind spot sebenarnya. Dan juga ada hubungan dengan mata. Karena yang disembuhkan itu adalah matanya, ya. Kita baca deh ya di Yohanes 9. Nah, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Nah, kita, orang tersebut yang bertanya pada Yesus, mereka juga punya blind spot sebenarnya. Karena lihat perspektifnya cuma sempit. Kalau orang ini lahirnya buta, perspektifnya cuma dosa. Yang berdosa sekarang tanya siapa? Orang tuanya atau dia? Ya kan? Dan Tuhan Yesus menjawab dengan menarik. Dan kita juga kadang-kadang suka begitu, ngejudge orang. Wah, ini orang nih ya, dia pasti nih ya ngalamin banyak hal yang gak baik. Ini pasti dosa nih. Entah dia berdosa atau orang tuanya siapa, ini pasti berdosa nih. Ya, tapi lihat jawaban Tuhan. Kalau kacamata kita sebagai orang yang suka menjudge bahwa segala sesuatu penderitaan berarti dosa, apa yang Tuhan Yesus katakan tentang hal ini? Jawab Yesus, bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah. Jadi ada something different perspective, ya. The blind spotnya adalah ada pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia. Jadi kalau saudara mengalami permasalahan, mengalami suatu tantangan, ya, saudara jangan menghukum diri sendiri dulu ya, pukulin diri sendiri. Atau kita sebagai observer yang di luar, yang gak mengalaminya, kita langsung ngomong, ini pasti orang ini berbuat salah. Nah, jangan fokus ke situ. Percayalah Tuhan kita tuh baik, katakan Tuhan baik. Karena Tuhan baik,
selalu ada fokusnya adalah pekerjaan Tuhan mau dinyatakan kepada diri saudara dan saya. Jadi permasalahan itu, ya apapun itu hanya Tuhan tuh pengen menunjukkan pekerjaannya kepada hidup saudara. That's the blind spot that you need to find out. Dan kemudian Yesus apa yang Yesus lakukan? Dia meludah, dia tanah, dia aduk, dia kasih ke matanya dan disuruh pergi kamu ke kolak Siloam. Lalu dibasuh dan dia sembuh, dia bisa melihat. Ya. Dan kemudian banyak orang lihat, wih, ini bukannya orang yang pengemis ya, yang tadinya buta nggak bisa membuka matanya. Ada orang yang bilang, oh kayaknya bukan dia deh, mirip, bukan dia nih, kayaknya mirip dan sebagainya. Akhirnya orang buta ini dibawa pada orang Farisi. Ya, orang Farisi itu orang-orang yang mengerti hukum Tuhan saat itu. Dan di situ saya lanjut ke ayat 13. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Ya. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawab dia ya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Dan orang Farisi merasa bahwa gue tahu semuanya, I don't have blind spot, and I have a conclusion. Saya punya kesimpulan bahwa dia bukan datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Dia punya belief system yang menyatakan kesimpulan ini bukan datang dari Allah. Dan kita semua punya belief system yang kita bawa dari kecil. Orang tua kita udah jejelin, di sekolah kita udah dijejelin, banyak yang kita bawa sampai ke gede. Saat kita menerima firman Tuhan, kita bawa itu. Makanya Tuhan bilang, kamu membutuhkan kulit anggur yang baru untuk bisa menampung anggur yang baru. If not, you will lose both. Dan kemudian peristiwa ini tuh bukan hanya fokus pada mukjizat seperti yang tadi bilang, karena ceritanya panjang. Tuhan Yesus ingin membawa kita kepada pesan tentang blind spot. Dan juga dibilang gini, bagaimana seorang nah tadi kan dibilang sebagian orang Farisi, ada kata sebagian orang Farisi itu orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Tetapi ada sebagian orang Farisi juga, nggak semuanya jahat juga gitu ya, nggak semuanya kerdil juga, enggak. Sebagian pun berkata, bagaimana men-challenge belief system orang yang teman-temannya, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka, di antara satu grup ini, ya. Dan Tuhan Yesus juga pernah ngomong di dalam Markus 2 ayat 27. Sebenarnya hari Sabat itu dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat, ya. Hari Sabat itu untuk kebaikan manusia. Jadi kalau sebenarnya Tuhan menyembuhkan, membuat manusia lebih baik di hari Sabat, is okay. Tapi karena belief systemnya mereka ngambil kesimpulan ini bukan dari Tuhan. Nah, karena blind spot di-ignore, mereka itu nggak bisa melihat, nggak bisa mendapatkan mukjizat, nggak bisa mengalami suatu hal yang kita mau alami. Saya sendiri tuh pengen banget seandainya saya bisa melihat Tuhan Yesus muka ketemu dengan muka. Mereka ini ngelihat langsung. Kita semua pengen ke Israel, hanya pengen menginjak tanah di mana Yesus pernah berdiri. Ini orang semua ngelihat Tuhan Yesus langsung. Tapi orang Farisi ini miss the point karena ada blind spot tadi. Nah, blind spot tadi sebenarnya saya bilang, kalau kita nggak tahu dan kita nggak memperhatikan, maka kita bisa kehilangan banyak hal, saudara. Mungkin kita bisa lihat, iya benar juga. Nah, prinsip ini terjadi berulang-ulang sampai hari ini. Dan kemudian ayat 17. Lalu kata mereka pada orang buta itu, dan kau, apa katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Nah, dia ini baru dibuka matanya, dan dia tuh nggak kenal Tuhan sama sekali. Dia cuma mengenal yang menyembuhkan itu adalah seorang nabi. Kita lihat perjalanannya. Ya, tadi dia nggak bisa melihat apa-apa, sekarang dia cuma melihat Tuhan hanya sebagai nabi. Kata mereka kepadanya, kata orang Farisi tadi ya, apakah yang diperbuatnya kepadamu?
bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan padamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi murid-muridnya juga. Sambil mengejek, mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, murid Yesus maksudnya. Tetapi kami murid-murid Musa. Lihat, mereka itu punya kulit anggur yang lama, sehingga ada anggur yang baru hilang, lewat gitu aja. Ya. Dan kalau kita baca berikutnya di ayat 29, saya loncat ke ayat 29 karena panjang ceritanya. Ini bukan sekedar mata disembuhin. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman, ini orang Farisi ngomong kepada Musa, karena mereka sangat menghargai, menghormati Musa. Tetapi tentang Yesus, kami tidak tahu dari mana ia datang. Well, guess what? It's your blind spot. But they ignore it. We sometimes ignore juga sebenarnya. Jawab orang itu padanya, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang memelekkan mata orang lahir buta. Jika orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Nah di sini orang buta yang dari lahir, ya, yang nggak bisa membaca, dia mau mengajarkan, dia mau ngasih tahu sebenarnya, hey, you have your blind spot. Dia mau ngasih tahu, ini sebenarnya you have blind spot. Dia mau ngajari bahwa, tahu nggak, aku mau ngasih tahu kalau kamu tuh ada blind spot yang harus kamu tahu gitu. Tapi apa yang orang Farisi bilang? Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa. Wait a minute, maksudnya kamu nggak lahir dalam dosa juga? Maksudnya kamu suci? Enggak kan? It's called blind spot. Dan engkau hendak mengajar kami. Tadi yang kita baca di ayat pertama. Kenapa kamu mau sumbar ya? Kamu bisa melihat blind spot orang, tapi kamu tuh nggak punya kerendahan hati juga untuk bisa menerima waktu orang lain ngasih tahu blind spot kamu. Engkau hendak mengajar kami katanya. Kadang-kadang title kita ya saudara, pengalaman kita juga menghalangi, membuat kita tuh ignore the blind spot. Lalu mereka mengusir dia keluar. Nah Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian dia bertemu dengan dia dan berkata, nah ini dia, one on one. Tuhan tuh mau ngasih tahu siapa dia. He wants to reveal himself to you. Dan dikatakan apa? Percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Saya kalau lihat momen itu ya, bayangin, bertemu muka dengan muka. Yesus semuanya. Seandainya saya di posisi itu, oh Tuhan gitu ya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Nah orang Yahudi itu tahu bahwa mereka tuh nggak boleh menyembah orang lain kecuali Tuhan. Dia udah percaya bahwa dulu dia beberapa saat yang lalu dia ngeliatnya sebagai nabi, ya. Tapi Tuhan bawa dia lebih lagi melihatnya sebagai Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, ya. Dan supaya barang siapa yang melihat menjadi buta. Dengan kata lain, saudara, punyalah kerendahan hati untuk bisa mengaku pada Tuhan, I have blind spot. Aku nggak tahu banyak Tuhan. Aku nggak tahu segalanya. We need you. I need you. Ya, I need you and we need you. Bayangin, orang Farisi ini they attack bahwa kamu tuh lahir dari dosa. Dan orang ini bukan hanya dibukakan mata jasmaninya, tetapi dia melihat Tuhan sendiri, bukan kata orang lagi. So it takes humility to let others showing your blind spot. Butuh kerendahan hati untuk mengizinkan orang lain itu menunjukkan blind spot saudara. Dan saya butuh kerendahan hati. Sampai sini saudara mengikuti? Ya. Di Perjanjian Lama
yang kita baca di bulan ini, 240 hari kita baca, ya minggu ini kita akan lengkapi ya. Itu tentang Ayub, ya Ayub, Jobs. Ayub itu ada 42 pasal, ya. Pasal 1 dan 2 itu prolog pembukaan. Dan di bodinya itu ada di pasal 3 sampai 37 dan juga 38 41. 3 sampai 37 itu tentang Ayub dan teman-temannya. 38 pasal 1 Tuhan respon pada Ayub dan closingnya ada di pasal 42. Di pasal 1 ayat 2, pasal 1 pasal 2 ini yang kita baca ya, bahwa Ayub ini orang yang kaya, saudara, diberkati, blameless. Tuhan yang ngomong loh, blameless, takut akan Tuhan. Ya, dia punya 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan ada sidang ilahi ya saat itu. Salah satunya ada accuser, si pendakwa kita yang sudah dilemparkan karena Tuhan Yesus mati. Saat itu si pendakwanya ngomong, terang aja Ayub gak mengutuk engkau. Goalnya kata mengutuk engkau karena tanganmu itu melindungi, ya, memagari apa yang dia sentuh berhasil. Ya, coba angkat tanganmu dari dia. Pasti dia mengutuki engkau. Lalu diizinkan sama Tuhan. Ya, kita tahu bahwa pertama lembunya semua ada yang diserbu, ada yang api dari langit, dan kemudian anaknya yang sedang merayakan lagi pesta dan sebagainya, yang dia takutin jangan-jangan anak saya nanti berdosa nih, mengutuki Tuhan dalam hati. Makanya dia selalu kasih korban persembahan pengampunan dosa buat on behalf anak-anaknya. Apa yang dia takutin itu akhirnya terjadi, anaknya juga mati. Dan kemudian accuser ngomong lagi datang ke Tuhan. Tuhan ngomong gini, tidakkah kau lihat Ayub yang orang yang saleh itu? Accuser ngomong gini, setan ngomong gini, oh, kulit ganti kulit. Orang itu mereka rela nyerahin hartanya untuk nyawanya. Mereka rela kok jual rumah, yang penting kesehatannya dipulihkan ke rumah sakit, gak apa-apa. Mereka rela kok kalau bisa disandra, hartaku semuanya aku kasih kamu, asal nyawanya selamat. Itu yang Ayub lakukan. Tenang aja, dia enggak mengutuki kamu. Orang nyawanya dia gak kesentuh. Dibilang begitu. Oke. Coba sentuh di dalam tanganmu. Ya, terus Tuhan ngomong gini ke setan. Yaudah, tapi jangan bunuh dia. Lalu akhirnya dia sakit. Ya, sakitnya tuh dari ujung kaki sampai ujung kepala, sampai orang nggak kenal dia, teman-temannya. Nah, di pasal 3 sampai 37 itu ada perbincangan antara Ayub dan teman-temannya. Teman-temannya itu sebenarnya baik. Ya, dia datang 8 hari, berapa malam, seminggu lebih, ya, nggak ngomong. Karena udah kasihan banget sama Ayub, nggak ngasih sepatah kata pun. Tapi Ayub akhirnya udah nggak kuat. Karena Ayub nggak kuat, dia mengeluh. Aduh, kenapa ya? Kok saya mengalami ini ya? Saya udah ke gereja, saya udah begini, saya udah baca Alkitab. Kenapa saya mengalami ini semua? Aduh, seandainya saya mati aja deh. Saya nggak kuat hidup. Mengeluh dia, tapi dia nggak mengutuki Tuhan. Dia cuma pengen tahu why and why. Kenapa ya Tuhan? Kenapa dan kenapa? Dan sebenarnya cerita ini juga mengenai blind spot. Kenapa ya Tuhan? Aku nggak ngerti kenapa ini semua terjadi. Ya, bilang temannya ini bilang, yang satu si Ayub ngomong, I'm innocent, God is unjust. Dia nggak ngutuk Tuhan, Tuhan kayaknya nggak adil. I need explanation. 3 temennya ngomong kesimpulannya walaupun panjang. Ini mereka ngomongnya tuh, Ayub ngomong disanggah 3 kali putaran. Beneran 3 kali putaran, jadi 3 kali 3, 9 kali tuh. Makanya panjang sampai 37. Temennya ngomong, no. Kesimpulan dengan belief system mereka, God is just, adil, yes. Ayub pasti berdosa. Ya, dia punya kesimpulan, Ayub pasti berdosa, berbuat kesalahan sehingga Tuhan hukum dia. Elihu berbeda. Ya, God is just, but He can speak through a suffering. He can speak through all things. Ya, tahu nggak, Tuhan tuh bisa bicara melalui apa aja. Tuhan bisa bicara melalui burung di udara. Lihatlah burung di udara
dia yang nggak memintal, dia yang nggak punya lumbung dipelihara. Lihat bunga bakung di padang, Tuhan pelihara. Tuhan bisa berbicara melalui apapun. Dan dalam konteks ini Tuhan berbicara melalui suffering. He can speak through suffering, but if you don't understand, it doesn't mean you can accuse God is unjust, gak adil. Itu kesimpulannya Elihu. Lalu Tuhan kasih respon ke Ayub. Tuhan itu berbicara melalui storm. Di ayat itu God speak out of storms. Jadi kalau saudara mengalami storms, badai, sebenarnya Tuhan ada di situ. Tuhan ada di badai itu, ya. Dan Tuhan apa yang Tuhan respon? One on one. Dan kemudian Tuhan nggak menjawab langsung kenapa Ayub mengalami ini. Bahkan di pasal 2 dia ngomong sama Tuhan, walaupun aku juga ngikutin kamu, aku against him without any reason. Nah di pasal 2 dia bilang sebenarnya nggak ada any reason kenapa Tuhan melakukan ini ke Ayub. Tapi ada bigger picture yang Tuhan sedang lakukan, ya. Kemudian apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menjawab cuma apa? Dia ngadain tour, virtual tour, diajak Ayub. Waktu dunia diciptakan kamu di mana? Kamu lihat constellation. Siapa yang mengikat itu semua? Bisa nggak kamu lepaskan? Laut. Dia bawa tour kepada Ayub tentang dunia orang mati, tentang dunia diciptakan, binatang, siapa yang ngasih makan, segala sesuatu yang kompleks, ya. Dan pada kesimpulannya adalah Tuhan ngomong gini, you demand explanation, I didn't give you explanation. Trust my wisdom. Trust my wisdom. Dan kemudian God reveal the blind spot. Dan epilognya Ayub, he sees his blind spots. Dan kemudian Ayub merendahkan dirinya dan bertobat. Dan kemudian dia berdoa untuk 3 orang temannya. Kalau saudara baca ya di pasal 3 sampai 37, gak ada pun satu temannya yang mendoakan Ayub. Gak ada, cuma debat. Dan Tuhan berkata bahwa Tuhan marah kepada mereka bertiga karena katanya mereka itu salah tentang Tuhan. Ngambil kesimpulan salah tentang Tuhan. Dan katanya kalau kamu nggak deal with me, kemungkinan besar kamu akan mengalami hal yang sama. Dibilang bawa 7 ekor korban bakaran dan minta doa sama Ayub supaya Ayub mendoakan kamu, supaya kamu nggak deal with me katanya. Lalu Ayub mendoakan mereka dan katanya di Alkitab ngomong Tuhan menerima doa Ayub sehingga 3 temannya itu diampuni. Ya, lihat Ayub itu akhirnya merendahkan diri, dia bilang gini, oh now I understand. Aku merendahkan diri, aku mencabut perkataanku yang aku komplain selama ini, enggak. Dan Tuhan menunjukkan blind spotnya Ayub, sehingga Ayub mengalami apa? Ayub mengalami perubahan. Kita lihat di ini pasal yang terakhir nih. My ears had heard of you, but now my eyes have seen you. Dahulu pengetahuanku tentang kau hanya kudengar dari orang saja, tetapi sekarang ku kenal kau dengan berhadapan muka dengan muka. Therefore I despise myself and repent in dust and ashes. Oleh sebab itu aku malu mengingat segala perkataanku dan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Nah, saudara, setelah dia bertobat, ya, kalau kita bacain bait berikutnya, Tuhan restore, Tuhan memulihkan apa yang hilang dari dirinya. Ya, dia mendapatkan 7 anak lagi, laki-laki walaupun anak yang baru, ya, dan 3 anak perempuan, ya. Dan kemudian hartanya itu di restore, katanya 2 kali lipat dari yang sebelumnya, ya. Dan umurnya panjang sampai dia bisa melihat 4 generasi. Bayangin berapa hari yang dia lewatkan dengan dia ada nanah, hari-hari yang dipikir gue gak bisa kumpul lagi sama orang, ditinggalin, Tuhan gantikan. Saat dia apa? Saat dia mengetahui blind spotnya, ya, karena humility, kerendahan hati tadi yang Ayub lakukan, humility and repentance transform the blind spot into breakthrough. Jadi saudara saya butuh bertobat. Bertobat apa? Saudara melihatnya itu bukan dari sisi yang sini lagi, tapi 180 derajat, bukan 360 derajat. Balik lagi 360 derajat.
harus ada perubahan, ada humility and repentance. Ya, sampai sini saudara mengerti? Ya, ini tentang blind spot. Kenapa saya karena kita semua tuh punya blind spot di musim apapun, saudara. Dan kenapa sih Ayub harus mengalami ini semua, mengalami kesusahan? Karena kalau ada sesuatu yang masih diandalkan, masih ada, itu noises. Dia nggak akan pernah bisa melihat noises, blind spot kalau noises masih ada. Dan Tuhan izinkan itu dia nggak ada, ya, dia berkurang sama sekali. Oke? Dan saudara bersyukur bahwa saudara merasa, gue entah kayak Ayub nggak ya, saudara? Ada pelajaran dari Ayub. Oke. Ini masalah proses waktu juga. Kalau saudara semakin ngedumel, maksudnya kayak ngerasin hati gitu, nggak mau let go dan sebagainya, dan berusaha melihat the blind spotnya dan mengakui setelah saudara tahu blind spotnya, saudara bertobat dan saudara nggak mengandalkan hal itu lagi, dan Tuhan akan restore. Waktunya berpendek. Dan storm, tantangan, masa-masa kelam itu adalah masa-masa yang tepat buat kita tuh untuk bisa mengetahui our blind spot. Ingat di Mazmur 23, Mazmur Daud, Mazmur yang terkenal. Sekalipun apa? Tadi kita juga nyanyinya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur. Saat kita dalam lembah kekelaman, untuk kita nggak takut saat kita mengalami itu, maka yang saya lakukan adalah find your blind spot. Cari gada, cari tongkat. Di mana gada itu? Di mana tongkat itu? Karena kalau kita udah melihat gada dan tongkat, gada itu kan buat apa gada? Gada itu untuk memukul serigala. Ya. Tongkat itu apa? Kalau dombanya jatuh, diangkat. Jadi kalau kita udah bisa melihat the blind spot itu, kita bisa melihat penyertaan Tuhan. Dia ada di situ, walaupun saudara dalam lembah kekelaman. Mungkin saudara nggak pernah bisa merasakan lembah kekelaman. Itu kalau saudara nggak mengalami tinggal di valley. Matahari muncul pun juga mudi lah. Semua itu serba gelap lah. Ya, saudara mau ngapa-ngapain juga, aduh. Tapi Daud mengerti. Kita harus mencari di mana blind spotnya. Ternyata dalam storm, dalam lembah kekelaman, selalu ada Tuhan di situ. Cuman kadang-kadang kita tuh takut, khawatir karena kita nggak bisa melihat blind spot itu. Kita nggak tahu di mana sih gada dan tongkatnya itu ada di mana. Setelah kita tahu, wah, si domba ini itu bilang apa? Aku nggak takut bahaya. Dan di ujung jalan dia bilang apa? Dia memberikan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Serigalanya udah nungguin. Wah, beruang nungguin. Dia mah tenang. Cia, makan. Karena ada yang melindungi dia di situ. Gadamu dan tongkatmu. Saya mau kasih tahu. Kalau saudara ngalamin yang namanya lembah kekelaman, mengalami pengurangan, ya apapun itu, challenges, tantangan, buat orang dunia itu saudara saat mereka mengalami itu benar-benar gak ada harapan. Sampai kalau mereka mau cari Tuhan, ini buat kita, that's the best moment. You will see His hands, and after that you will see His face to face. Setelah tadi cuma ngeliat tangannya doang, gak ada tongkat di ujung, saudara makan bareng. Bahkan musuh saudara tuh gak berani deket sama saudara. Ya. Pray to spot His rod and staff. It is sign of His presence. Everything will be alright. Everything will be alright. Saat saudara mengalami tantangan, masalah, apapun itu, cari penyertaannya Dia. Karena kita masih hidup dalam apa ya, suatu konfirmasi. Mungkin kita nggak ngelihat Dia secara, lihat aja gadanya dan tongkatnya udah cukup. Itu bukti bahwa Dia ada di situ, penyertaan. It's your job to find the spots, the blind spot.
Dan Tuhan selalu menyediakan itu di musim itu, selalu, ya. Nah, ayat saya yang terakhir, tetapi seperti ada yang tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apa sih yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia? Apa itu? Definisi apakah itu? Ini yang saya bahas. That's a blind spot. Kalau saudara, kan bener ya? Kalau saudara sudah bisa melihat, itu bukan blind spot saudara. Apa yang tidak dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, inilah blind spot. Tuhan yang disediakan untuk mereka yang mengasihi Dia. Saya harap saudara punya rasa secure sekarang. Memang saat menjalaninya saudara enggak, He will reveal the blind spot yang enggak pernah dilihat oleh mata kita. Karena memang kita enggak tahu, yang enggak pernah kita dengar, dan yang enggak pernah timbul. That's the blind spot. Tuhan akan sediakan. Apa yang saudara alami dan saya alami, tantangan kayak seolah-olah itu tertutup, semuanya baik. Katakan semua baik. Iya, semua baik. Karena Tuhan kita Tuhan yang baik. Dan saya berdoa supaya pulang dari tempat ini, kita semua tuh bisa berdoa, Tuhan tunjukkan kepada saya the blind spotnya apa untuk yang sedang saya alami. Karena kalau saudara hiraukan, saudara akan mengalami suatu kemunduran. Kalau saudara temui, kalau memang ada sesuatu yang saudara harus bertobat, saudara mengakui seperti Ayub tadi yang kita baca, dan dia bertobat, merendahkan diri, bukan kekayaan lagi. Ayub itu transaksional. Dia takut akan Tuhan karena dia mau diberkati sama Tuhan. Tapi setelah ujian itu semua, maka dia mengeluh kenapa ini semua, kesehatannya, dan dia mengakui bahwa oh iya, kalau saudara diberkati ya, saudara diberkati sama saya, saudara diberkati, saudara nggak ngalamin kesusahan, bukan berarti saudara lebih baik dari orang lain. Itu semua karena anugerah Tuhan, anugerah. Kalau ada orang lain lagi mengalami masalah, lagi mengalami tantangan, susah jadi kerjaan, ada mengalami goncangan atau sebagainya, bukan berarti dia lebih buruk dari kita. Enggak. Jangan pernah punya berpikiran seperti itu. Ya, semua baik, semua baik.